Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam acara Wanita Surgawi. Saudara, betapa sulitnya orang memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Betapa sulitnya. Betapa sulitnya. Ya. Padahal mestinya sejak kita hidup di dunia, kita sudah memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga. Di dalam Kolose pasal 3, Rasul Paulus berkata begini, ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat yang sebenarnya susah dipahami. For you dead and your life is hidden with Christ in God. Hidupmu tersembunyi. Apa sebenarnya maksud tersembunyi di sini? Dalam bahasa aslinya kripto. Ya. Sebenarnya kata kripto ini, saudaraku, selain artinya tersembunyi, itu ada pengertian lain yang mestinya kita pahami. Ya, saudara. Jadi sesuatu yang disimpan dengan hati-hati. Ya, sesuatu yang ditempatkan di tempat tertutup tetapi dengan hati-hati. Seperti kalimat misalnya conceal somebody's identity. Identity maksud saya. Jadi kalau ada seseorang dikatakan hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus, itu maksudnya adalah bahwa hidupnya itu di tempat yang orang tidak bisa menemukan atau melihat. Maaf, kripto, ya, kripto, hide. Jadi ini maksudnya adalah conceal, ini sama dengan kalau dikatakan conceal itu ditempatkan di tempat yang tersembunyi, to hide something carefully, ya, seperti conceal somebody's identity. Hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang aku sudah tidak ada lagi, aku sudah mati. Aku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini penting sekali, saudara. Kamu sudah mati. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu tidak boleh lagi memiliki dirimu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kamu tidak boleh eksis seperti orang-orang dunia mau eksis, tetapi eksismu itu adalah menampilkan kehidupan Kristus. Dan ini bisa terjadi dalam hidup seseorang kalau orang itu memindahkan hatinya di kerajaan surga.
Maka ayat sebelumnya dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, jadi kita telah mati dan bangkit dalam hidup yang baru, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita terus mengalami perubahan-perubahan, saudaraku, orang bisa mengatakan, aku tidak menemukan kamu lagi, kamu yang dulu. Kalau orang itu misalnya namanya si Gun. Aku tidak menemukan si Gun yang dulu. Kamu sekarang si Gun yang lain. Nah ini saudaraku yang dimaksud Alkitab, kita telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita ini harus memindahkan hati kita di surga. Kita harus memandang kita telah mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Kita tidak lagi hidup untuk kesenangan-kesenangan seperti orang-orang pada umumnya menikmati kesenangan. Kita tidak lagi hidup dengan cita-cita, ambisi, obsesi seperti orang-orang pada umumnya memiliki cita-cita, ambisi, dan obsesi. Jadi kalau saudara memiliki cita-cita, misalnya saya ingin jadi dokter, tidak salah asal menjadi dokter karena kita mau melayani Tuhan. Bukan karena jabatan profesi dokter itu keren dan bisa mendatangkan uang banyak kalau menjadi dokter spesialis yang laku. Aku mau menjadi pejabat pemerintah seperti misalnya gubernur. Ya tidak salah jadi gubernur, tetapi masalahnya adalah apakah kita jadi gubernur karena kita memiliki ambisi, ya, supaya terhormat, supaya memiliki uang banyak, ya, dengan jabatan itu bisa manipulasi jabatan dan lain sebagainya, ya, bisa mengumpulkan uang banyak. Nah itu anak setan, anak kuasa gelap. Kalau anak Allah jadi gubernur tidak salah, tetapi agar dengan posisi sebagai gubernur jadi efektif untuk kerajaan surga. Jadi baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, kita telah mati bagi dunia. Ini berarti cara berpikir kita tidak boleh sama atau serupa dengan dunia. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Orang yang telah mati dan hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, itu pasti tidak serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Yesus. Pasti berkarakter ilahi serupa, maksud saya sempurna seperti Bapa, bukan serupa dengan dunia ini. Nah, saudara-saudara, makanya kita harus ingat bahwa kita telah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau saudara berkata, aku tidak mau, ya terserah. Kalau Anda nggak mau, ya terserah. Berarti memang Anda menolak untuk selamat. Nah, saudara jangan berpikir saudara bisa selamat hanya karena mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu artinya menyerahkan diri. Percaya itu artinya mengikuti jejaknya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yesus Kristus hidup bagi Allah, mati bagi dunia. Makanya ketika kepada Yesus ditawarkan keindahan dunia, iblis berkata, jika kamu menyembah aku, kuberikan semua ini kepadamu. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Yesus menolak.
Ketika Yesus mau diangkat sebagai raja versi orang Yahudi, raja duniawi maksudnya, ia menolak. Ia memilih mahkota salib, mahkota duri maksud saya, dan tahtanya salib di Bukit Golgota. Ya tentu dia tidak ada di sana terus. Sebab setelah disalib, mati, dia bangkit, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ikuti jejaknya. Memilih Allah Bapa, hidup bagi Allah Bapa, dan tidak hidup bagi dunia, mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Kita harus memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini berat, ini sukar, dan ini juga bisa berarti atau bernilai mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Asal kita berkata, aku mau Tuhan, Tuhan pasti garap kita. Tuhan pasti bentuk kita, Tuhan pasti didik kita sampai pada level kita telah mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Kita mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Seperti Yesus Kristus hidupnya diarahkan untuk kerajaan Allah Bapa, untuk kehendak Allah Bapa, untuk rencana Allah Bapa, untuk kesenangan hati Bapa, untuk kesukaan hati Bapa. Kita telah mati bagi dunia dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, sama dengan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, hal-hal seperti ini hal yang sebenarnya sangat penting. Mungkin satu-satunya yang penting, itu kalimat yang lebih tepat. Satu-satunya yang penting dan mutlak dan absolut harus kita jalani atau kita alami. Jika tidak demikian, maka kekristenan yang kita jalani itu palsu. Kristen artinya seperti Kristus. To be like Christ. Harus seperti Kristus. Jadi sekarang orang harus tidak menemukan lagi kita dulu. Kita. Kalau saya Erastus tidak lagi menemukan Erastus 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bahkan bukan Erastus tahun lalu, bahkan bukan Erastus 5 bulan yang lalu, bahkan bukan Erastus 1 bulan yang lalu. Ya, ini Erastus yang lain. Jadi selalu ada ini saudaraku, perubahan-perubahan. Sampai orang tidak menemukan kita lagi. Untuk itu kita juga harus jujur melihat diri kita sendiri, saudara. Saya sering menemukan diri saya ini masih Erastus banget gitu. Dan saya suka susah hati gitu. Aku desperate, saudara. Desperate. Aduh, kenapa ya kok masih Erastus banget ya? Dan itu otomatis mengalir di dalam diri kita. Otomatis. Kalau saya boleh mengatakan, itu monster kita. Erastus lama itu monster. Akibat asuhan dari dunia. Dan itu tidak akan masuk kerajaan surga dan tidak dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini harus dimatikan. Makanya firman Tuhan mengatakan nanti Tuhan akan memberikan kita batu putih di mana ada nama baru. Semacam prasasti atau semacam sebuah sertifikat bisa di mana kita memiliki nama baru. Nama baru di sini menunjuk manusia baru yang kita capai kesempurnaan. Erastus yang lama harus dikubur, dibuang. Lalu ada nama baru. Ini bukan soal nama. Sekarang Erastus, nanti Erotos. Bukan itu maksudnya. Kepribadian yang benar-benar telah lulus dari proses
sehingga menjadi anak Allah yang berkenan. Karakter lama kita dibuang dan kita memiliki karakter baru di dalam Tuhan. Saudara, jangan sampai lewat waktu sampai kita tidak bisa diubah. Benar. Saya sudah melihat banyak orang yang menurut saya tidak bisa diubah lagi. Saya ini termasuk orang yang nyaris tidak bisa diubah. Tapi Tuhan luar biasa berkenan mengubah hidup saya melalui proses-proses panjang yang menyakitkan. Makanya kita harus punya komitmen memindahkan hati kita di surga. Ya, harus berani. Kalau di dalam 1 Petrus pasal 1, ini ada firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Kalimat ini. Karena rahmat-Nya yang besar, 1 Petrus 1 ayat 3, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita masih mengenakan manusia lama yang tidak memindahkan hati di surga. Saya boleh pinjam nama saya saja, saudara, paling aman ya. Kalau masih Erastus yang lama, yang tidak dipindahkan hatinya di kerajaan surga, ia menyia-nyiakan anugerah atau karunia Tuhan. Dia tidak mengalami dan memiliki keselamatan. Ya, tetapi kalau berani meninggalkan manusia lama, Erastus harus dikubur, dimatikan, lalu memindahkan hatinya di kerajaan surga. Karena memang bagi kita, surga itu tujuan satu-satunya. Surga bukan rumah kita kedua, tapi rumah kita satu-satunya. Ya, saudara harus berani berkomitmen itu. Jadi kita meninggalkan manusia lama kita. Tentu lewat proses ya saudara. Ini tidak bisa dalam satu saat, 1 bulan, 1 tahun. Atau bahkan tidak cukup 10 tahun. Tetapi lewat sebuah proses yang panjang saudara. Pindahkan hati di kerajaan surga. Mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Dan ini adalah dinamika hidup yang benar sebagai anak-anak Allah. Kalau seseorang benar-benar mati bagi dunia dan hidup bagi Allah, ia tidak mengharapkan lagi kebahagiaan dunia ini. Ia tidak mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Ia hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Maka tadi saya katakan, kalau hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, maka kita ini tidak lagi mencari kesenangan, kebahagiaan seperti dunia. Tidak lagi punya cita-cita, obsesi, ya seperti anak-anak dunia. Tadi saya jelaskan, kalau begitu, kita tidak boleh memiliki cita-cita menjadi dokter. Oh boleh, tentu ya dalam pimpinan Tuhan. Tetapi menjadi dokter bukan karena profesi keren dan bisa menghasilkan uang banyak. Kalau jadi spesialis yang laku. Bukan. Mau jadi gubernur tidak salah. Tapi bukan karena kita mau kehormatan, kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Tapi menjadi gubernur supaya kita menjadi efektif bagi Tuhan. Ya, seorang kondektur bisa dipakai Tuhan, tetapi direktur tentu lebih efektif. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Dan itulah kehidupan Kristus. Dan tentu kalau saudara membaca Alkitab, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, semua itu rohani. Yang diucapkannya semua rohani, tidak ada unsur-unsur duniawinya sama sekali.
kepada orang yang menyatakan diri mau ikut Yesus kemanapun Yesus pergi, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi saudara, kaki kita menginjak di bumi, tapi hati kita sudah menginjak di surga. Tubuh kita, hidup kita di bumi, tetapi fokus kita sudah ada di kerajaan surga. Maka tidak berlebihan firman Tuhan mengatakan di sini, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, bukan di bumi. Ini jelas. Perkara yang di atas di mana Kristus ada. Di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Artinya menerima kuasa pemerintahan. Dan kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita lihat sekarang banyak orang Kristen, ya semua ngaku mengasihi Tuhan. Semua juga kelihatan mencari Tuhan, pergi ke gereja. Tetapi apakah ia telah memiliki hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah? Apakah dia sungguh-sungguh sudah tidak mengharapkan kebahagiaan dunia ini, tetapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang membawanya kepada langit baru, bumi baru, rumah kita satu-satunya? Apakah sudah mematikan semua cita-cita, keinginan, ambisi untuk diri sendiri, tetapi melakukan segala sesuatu, baik makan atau minum atau sesuatu yang lain, untuk kemuliaan Allah? Nah, kalau seseorang benar-benar telah memiliki Kristus di dalam dirinya, artinya pikiran, perasaan Kristus, gaya hidup, gairah, semangat Kristus, maka jika Yesus Kristus menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Makanya kita sekarang harus periksa diri dengan sangat serius dan seksama. Apakah kita ini sungguh-sungguh telah memiliki Kristus di dalam hidup kita. Jadi kalau tadi saya katakan ini masih Erastus banget. Kita harus berubah. Ini kok Erastus banget. Aduh, kita harus berubah. Kita mesti bertobat, minta ampun dan berubah lagi, saudaraku. Nah, kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan. Di dalam kesabarannya Tuhan memberi kita kesempatan. Kesempatan-kesempatan kita mengalami perubahan. Setiap hari harus ada perubahan, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau orang hatinya belum dipindahkan di surga, susah dan tidak bisa bertumbuh. Itulah sebabnya dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kamu masih materialistis, artinya hati kamu masih tertaruh di dunia, kamu belum mati bagi dunia, kamu tidak akan bisa mengerti kebenaran. Itu artinya kamu tidak akan bisa bertumbuh. Kamu diparkir di dunia ini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, artinya harta Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta kita itu nanti di surga. Jadi apapun yang kita miliki hari ini bukan harta kita, tapi milik Tuhan. Yang dipercayakan kepada kita, yang harus kita gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya tidak bermaksud menyuruh saudara memberi uang ke gereja atau ke saya. Bukan, sama sekali tidak. Tetapi supaya saudara benar-benar ada di dalam pimpinan Roh Kudus dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan, ya, terkait dengan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara.
Dan saya berharap ini menjadi satu peringatan bagi kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen tetapi masih terikat dengan percintaan dunia. Nah, di dalam kehidupan, saudaraku, memang sulit sekali orang memindahkan hati di surga. Ya, karena kita sudah memiliki irama yang salah dalam hidup ini. Ya, hampir semua orang sekolah, kuliah, kerja, karir, semua juga untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri. Ya, dia masih belum mati bagi dunia, belum hidup bagi Allah. Dia masih hidup bagi dunia dan mati bagi Allah. Jadi orang-orang ini tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kalaupun bahkan sekalipun dia seorang aktivis gereja atau pendeta, tidak memiliki kehidupan yang berdaya guna bagi pekerjaan Allah. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, banyak orang Kristen yang useless, tidak berguna. Jangan sampai jadi garbage, sampah, karena tidak berguna. Ya, kalau orang belum memindahkan hatinya di kerajaan sorga, masih terikat dengan kesenangan dunia, punya banyak cita-citanya untuk kesenangan dirinya, untuk ambisinya, kartu mati itu di hadapan Tuhan, saudaraku. Makanya kepada orang yang berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi, Yesus tidak mengatakan ya boleh atau tidak. Yesus menunjukkan hidupnya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia, artinya Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini kemiskinan yang ekstrim. Bahkan akhirnya Yesus mati di kayu salib, jubahnya pun dilucuti, dibagi dengan undi oleh prajurit Roma. Jadi Yesus tergantung dengan tubuh setengah telanjang atau telanjang. Nah, ini mengerikan sekali, saudara. Tetapi itulah anak Allah yang karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Artinya dia rela mengorbankan dirinya supaya kita bisa selamat dan menemukan kehidupan seperti yang dia kehendaki. Karenanya kalau kita tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan dunia dengan segala percintaannya, kita menyia-nyiakan anugerah itu. Anugerah itu bukan otomatis membuat kita ini selamat masuk surga. Anugerah harus diterima dengan tanggung jawab. Justru bagi orang-orang yang mendengar Injil dan memiliki anugerah atau karunia dari Tuhan, harus bekerja keras, bekerja ekstra, lebih dari mereka yang tidak memiliki anugerah. Kerja keras untuk meninggalkan dunia, memindahkan hati di kerajaan surga. Membunuh, mematikan, menguburkan cita-cita, ambisi, dan segala keinginannya. Seperti firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Galatia 5 ayat yang ke-24. Jadi kalau dia tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, ia tak dapat menjadi milik Kristus. Ia tidak memiliki keselamatan. Keselamatan artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau tidak dikembalikan ke rancangan Allah semula, ia tidak layak menjadi anak-anak Allah yang akan diam di rumah Bapa, yaitu menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kekristenan itu berat, saudaraku. Tetapi inilah yang menjadi tujuan hidup kita dan isi hidup kita. Kepada saudara-saudara, ibu-ibu, kaum wanita yang sekarang sedang tertindas, rasanya hidup segan mati tak mau, penuh dengan kekecewaan. Saudara, jangan mengasihani perasaanmu sendiri. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan ibu-ibu yang dikhianati suami, bahkan kemudian ditindas oleh mertua, ditindas oleh suami. Saya ingatkan, saya beritahu satu hal, keadaan itu membuat engkau patah hati terhadap hidup, patah hati terhadap dunia. Tetapi ketika saudara patah hati terhadap dunia, saudara putus asa terhadap dunia,
Di situ saudara bisa lebih mengarahkan hati ke langit baru, bumi baru, dan memindahkan hati di sana. Seperti lagu yang saya gubah, saudaraku ya. Begini saudara. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi tidak ada yang kita nantikan lagi. Gagal studi atau dulu pernah kuliah, sekarang menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab. Hancur rasanya hidup saudara. Gagal studi, sekarang ijazah, keahlian yang pernah dipelajari tidak berguna sama sekali. Gagal studi, gagal rumah tangga, rasanya gagal hidup. Anda menjadi patah hati dengan dunia ini. Patah hati dengan dunia ini. Patah hati dengan hidup. Tetapi saudara justru mudah diarahkan untuk memindahkan hati di surga. Ibu-ibu, kaum wanita, juga bapak-bapak yang ikut acara ini, Anda tidak pernah menyesal ketika memindahkan hati di surga. Saya pernah berkata kepada orang dekat saya, dan ini bukan satu kali, sudah beberapa kali. Saya merasa begitu banyak penderitaan dan kesulitan, walaupun kelihatannya saya sukses, ya menjadi orang yang cukup dikenal orang, tetapi banyak pergumulan-pergumulan berat yang saya alami. Sampai saya berkata kepada orang dekat saya, apakah ada pendeta ya menderita seperti yang saya alami? Penderitaan, kesusahan yang dalam seperti yang saya alami, apakah ada ya pendeta yang mengalami seperti yang ku alami? Saking beratnya saudaraku, setiap masa ada beban-beban berat, kekecewaan. Aduh saudara, berat. Tetapi disinilah membuat saya menjadi patah hati. Saya sempat bergumul dan bertanya-tanya, pasti kekristenan tidak seperti yang sudah saya jalani dan yang saya lihat dari kehidupan orang Kristen sekitar saya. Kehidupan orang Kristen, aktivis gereja, pendeta-pendeta, bahkan orang-orang penting dalam kelompok pimpinan gereja. Pasti tidak begitu. Nah, kekecewaan itu membuahkan patah hati. Patah hati inilah yang membuat saya mengarahkan diri ke surga. Dan ini akhirnya menjadi berkat kekal. Saudara pasti ada yang merasa paling malang, paling menderita. Hidup saudara betul-betul terenggut oleh banyak penderitaan. Percayalah bahwa itu merupakan isyarat, signal, tanda bahwa saudara orang istimewa yang Tuhan mau buat saudara menjadi orang-orang yang layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bersyukurlah dengan situasi hidup yang saudara alami, patah hati yang saudara alami terhadap dunia. Dan saya pernah mengatakan dan saya akan terus mengatakan bahwa kalau orang tidak patah hati terhadap dunia, tidak kecewa terhadap kehidupan sekarang di bumi, sulit sekali memindahkan hati di surga. Tetapi idealnya jika mungkin tidak harus mesti patah hati, tidak harus mesti mengalami kekecewaan dalam hidup terhadap dunia ini. Sudah sadar bahwa memang kita tidak memiliki kehidupan tanpa Allah. Tapi dengan kekecewaan, dengan patah hati, wah, memang efektif saudaraku.
efektif di mana seseorang memindahkan hati di kerajaan surga. Sehingga kita bisa berkata begini, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Jadi saudara, hanya harimu Tuhan yang ku nantikan. Saya sekarang terus bergumul, terus mati-matian untuk memindahkan hati di surga. Saudara, tidak munafik, ini berat. Ya, memindahkan hati di surga itu berat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kita berkerinduan, Roh Kudus akan tolong kita. Nanti kita melihat keindahan dunia menjadi tawar hati. Ya, kalau dulu kita masih menyenangi A, B, C, sekarang kita tidak lagi menyenangi. Kalaupun kita melakukan sesuatu, ya ini karena tugas untuk kepentingan kerajaan surga dan lain sebagainya. Aduh saudara, sudah tidak tertarik lagi mau jalan-jalan ke luar negeri. Kecuali untuk maksud tertentu karena keluarga harus pergi, ada periksa, atau sudah terlanjur janji. Ya, akhirnya dipenuhi saja. Tapi hati kita sudah tawar. Kalau dulu 3 tahun yang lalu, 2 tahun setengah yang lalu masih senang. Sekarang makin hari makin tidak. Makin tidak menyenangi apapun, saudaraku. Dan kerinduan kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kerinduan untuk hidup suci makin menyala. Hidup kita singkat. Rumah kita satu-satunya tuh di surga. Di bumi kita hanya pendatang, kita hanya musafir, kita hanya numpang sesaat. Jadi saudara-saudara, jangan harapkan kebahagiaan dunia ini. Karena kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, pasti kita akan berkhianat kepada Tuhan. Pasti kita akan menyakiti, melukai hatinya. Jadi kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Kita bisa menghormati, mencintai Tuhan secara benar, secara proporsional. Kita rela memberikan hidup kita tanpa batas dan dalam kerelaan kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan seperti pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Barulah kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Barulah kita menjadi kekasih Tuhan. Kita bisa berkata dengan tulus begini. Di mana Engkau ada? Di mana Engkau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Di mana Engkau ada? Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan.
baru kita merindukan bertemu dengan Tuhan seperti Tuhan juga rindu bertemu dengan kita. Tuhan Yesus juga rindu bertemu dengan kita, ya, bertemu muka dengan muka, ya, face to face dengan Tuhan. Sekarang saudaraku, khususnya ibu-ibu, kaum wanita yang sedang kecewa, patah hati, kecewa terhadap pasangan hidup, kecewa terhadap anak, kecewa terhadap siapapun yang membuat saudara jadi tawar hati, putus asa. Ayo kita melihat semua ini dengan sudut pandang yang positif. Kita memandang dengan sudut pandang kekekalan. Allah mau melalui persoalan-persoalan hidup yang kita alami ini. Haleluya. Tuhan mau kita memindahkan hati di surga. Ya, paksa dirimu, paksa diriku untuk memindahkan hati kita di kerajaan surga. Dan saudara akan melihat satu perubahan di mana beban-beban berat apapun menjadi terasa lebih ringan. Kita menghadapi orang-orang yang membenci kita, kita akan lebih mudah mengampuni atau lebih mudah memaafkan. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar attract hati Allah. Tuhan pasti memperhatikan saudara yang sungguh-sungguh memindahkan hati di kerajaan surga. Saudara menjadi anak-anak Allah yang pasti mendapat perhatian khusus, perhatian istimewa dari Bapa di surga. Karena saudara adalah calon-calon anggota keluarga kerajaan Allah yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kita masih punya pengharapan. Pengharapan penyelesaian atas masalah kita hidup, masalah-masalah hidup kita di bumi. Ada jalan keluar. Tetapi seandainya kita tidak memiliki jalan keluar dari persoalan dan kebutuhan hidup kita di bumi ini, masih ada kehidupan yang akan datang. Dan kehidupan yang akan datang itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang dirancang oleh Allah untuk kita miliki, kita alami, kita diami. Luar biasa, saudaraku. Kiranya Tuhan akan memberikan saudara hikmat-hikmat baru. Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan, bahkan di dalam pikiran saudara menjadi berkembang lebih banyak karena Roh Kudus yang pimpin saudara. Ayo pindahkan hati di kerajaan surga. Wanita surgawi adalah wanita yang memindahkan hatinya di kerajaan surga. Wanita surgawi adalah wanita yang sungguh-sungguh tidak memiliki harapan kesenangan dari dunia ini, tetapi kesenangannya hanya tertumpu pada Tuhan dan kerajaannya. Saya tahu, saya percaya banyak saudara punya masalah-masalah berat sampai pada patah hati. Angkat tanganmu, bersama saya angkat tanganmu. Bapa di dalam surga, Engkau melihat saudara-saudaraku yang sedang patah hati dengan dunia, kecewa dengan dunia. Bapa, balut luka mereka. Bapa, balut luka saudara-saudaraku ini, dan biarlah keadaan ini menuntun mereka ke kerajaan surga. Terima kasih untuk semua yang Bapa izinkan kami alami, yang melaluinya kami boleh mendapat berkat abadi. Bapa, berkati terus program Wanita Surgawi ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa, kami berdoa padamu. Amin. Kepada kaum ibu, kaum wanita khususnya, saudara harus belajar berdoa. Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, berdoa. Setiap hari jam 5 pagi, jangan terlambat. Usahakan 4:30 sudah bangun. Jam 5 sudah berdoa bersama-sama dengan saya. Saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, ini indah sekali. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.